Sebagai seorang peternak, kita pasti nggak asing dengan istilah cempe makan indukan atau domba makan domba. Tapi jujur aja Kang, seberapa sering kita berani mengakuinya di depan orang luar atau bahkan mungkin mengakuinya pada diri sendiri saat mengendarai motor menuju pasar. Musim kemarau kayak gini Kang, bukan cuma soal rumput yang mulai hilang, tapi soal harga diri kita sebagai seorang peternak rakyat yang sedang diuji. Saat bang pakan dekat rumah mulai menipis dan mengering, pilihan kita tinggal satu: mencari rumput liar lebih jauh ke kampung lain, ke desa lain, bahkan kadang sampai ke kecamatan lain. Dan untuk menuju ke sana, motor kita tentunya butuh bensin. Banyak orang luar tidak paham. Di musim-musim sulit seperti ini, tidak jarang seorang peternak terpaksa harus menjual 1 atau 2 ekor dombanya. Bukan untuk beli barang mewah, tapi hanya demi menutupi modal beli bensin dan menutupi biaya operasional ngarit sehari-hari agar sisa dombanya di dalam kandang tetap bisa makan. Menjual ternak di musim kemarau itu sebenarnya serba salah. Kalau tidak dijual, kita tidak punya uang tunai untuk beli bensin ngarit atau merawat bang pakan yang sekarat. Tapi kalau dijual di musim kemarau, harga domba di pasar biasanya sedang jatuh, sedang ambruk karena banyak peternak lain juga ngelakuin hal yang sama. Kita jual murah hanya demi biaya bertahan hidup. Tapi di sisi lain, rumput liar yang makin susah dicari itu kualitas nutrisinya sudah sangat merosot. Rumput keras dan kaya akan serat kasar tanpa gizi yang cukup. Akibatnya apa? Domba yang sedang bunting di kandang makin hari badannya makin susut. Padahal biaya ngarit makin mahal. Di musim-musim kering seperti ini, waktu paling berat bagi seorang peternak bukan saat mengayunkan arit di bawah terik matahari, tapi saat berdiri di pinggir palungan setelah pulang ngarit. Melihat jumlah rumput di bang pakan makin hari makin sedikit, sementara kepala domba di dalam sekatan tidak berkurang satupun, kadang malah nambah. Disinilah isi kepala seorang peternak berputar keras. Mau dibagi rata, kita tahu rumput ini tidak akan bikin satu domba pun benar-benar kenyang. Mau dikasih lebih banyak ke indukan yang sedang bunting tua, rasa tega kita diuji saat melihat domba-domba di sekatan lain, di sekatan sebelah, memandangi tempat pakan yang kosong. Ini bukan cuma soal urusan pakan, tapi ini soal tekanan batin yang harus dipikul sendiri setiap hari. Setiap kali nyalain motor untuk berangkat ngarit, ada angka yang terus membayangi. Kalau hari ini harus jalan 5 atau 8 kilometer lebih jauh demi mendapatkan rumput hijau di pinggir sungai, artinya tangki bensin harus terisi. Sementara isi dompet sudah tipis. Di titik ini, ngarit bukan sekedar kegiatan fisik harian, tapi sudah jadi transaksi yang menguras biaya. Apakah hasil rumput 2 karung hari ini sebanding dengan uang bensin yang keluar? Atau malah biaya jalan kita sudah jauh lebih mahal dari harga pakan yang kita bawa pulang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak pernah ada di buku panduan peternakan manapun atau di seminar-seminar manapun, tapi menjadi makanan sehari-hari peternak di lapangan. Pada akhirnya, ketika simpanan menipis dan bensin harus tetap terisi, peternak seringkali harus mengambil keputusan yang paling tidak ingin dilakukan. Menuntun salah satu dombanya ke pasar, menjualnya dengan harga seadanya hanya agar sisa kehidupan di dalam kandang ini bisa terus berjalan. Inilah yang biasa kita sebut cempe makan indukannya atau domba makan domba. Saya rasa ini adalah lingkaran ironi yang teramat pedih. Demi menyelamatkan 1 atau 2 ekor cempe yang baru lahir agar tetap dapat pakan dan susu, atau demi menjaga indukan bunting tua agar tidak ambruk, peternak terpaksa mengorbankan indukan lain di kandang, dijual dengan harga murah. Cempe yang mau dihidupi
secara perlahan memakan habis populasi indukan sendiri. Di titik inilah peternak breeding benar-benar seperti dikepung dari segala arah. Mau dijual cempenya saja tanpa indukan, harganya pasti jatuh murah. Pembeli atau pedagang tahu betul cempe yang disapi paksa sebelum waktunya itu resikonya tinggi, rawan kerdil, bahkan mati. Hasilnya tidak akan cukup untuk menutupi biaya bensin dan operasional kandang. Tapi kalau kita jual satu paket indukan bersama cempe yang masih nyusu, sakitnya berlipat ganda, Kang. Kita bukan cuma rugi secara materi karena dibeli murah saat harga pasar sedang lesu, tapi kita rugi waktu bertahun-tahun. Waktu yang kita habiskan untuk merawat sang indukan dari derek, menunggu masa kawin, menjaga kebuntingannya selama 5 bulan, hingga berhasil melahirkan, semua menguap begitu saja dalam satu kali transaksi yang terpaksa. Memang uang hasil jual domba di musim krisis itu tidak pernah terasa membanggakan. Uang itu terasa dingin dan menekan dada. Karena kita tahu uang di tangan ini bukanlah keuntungan hasil panen. Ini adalah uang darah dari aset produksi yang kita potong sendiri. Hari ini kita punya uang untuk beli bensin ngarit seminggu ke depan. Tapi bulan depan populasi di kandang sudah berkurang. Potensi melahirkan cempe di masa mendatang ikut hilang. Bersama indukan yang sudah dibawa mobil tengkulak, dibawa motor pelantik, kita seperti menyiram tanaman dengan air yang kita ambil dari membocorkan penampungan air kita sendiri, Kang. Lingkaran yang membingungkan. Bertahan hidup hari ini, tapi menggerogoti masa depan ternak kita sendiri. Banyak orang luar atau peternak baru yang gampang saja berucap, kalau memang pakan susah dan tekor bensin, kenapa tidak dijual saja semuanya? Nanti kalau musim hujan datang dan rumput melimpah, tinggal beli lagi. Saya rasa kalimat itu hanya bisa keluar dari mulut orang yang tidak pernah paham dalamnya dunia breeding. Membeli domba bakalan untuk pengemukan itu urusan gampang. Ada uang, tinggal kita pergi ke pasar, pilih domba yang sehat, bawa pulang, beres. Tapi mencari dan membentuk indukan kualitas baik itu urusan yang jauh-jauh berbeda. Indukan itu bukan sekedar barang dagangan yang bisa dibongkar pasang sesuka hati. Seekor indukan yang bagus di kandang kita hari ini adalah hasil seleksi bertahun-tahun. Kita tahu persis sejarahnya, bagaimana sifat mengasuh anaknya, apakah air susunya lancar, apakah dia gampang melahirkan tanpa bantuan, sampai ketahanan fisiknya saat cuaca buruk. Karakter dan kualitas genetik seperti ini tidak bisa dibeli mendadak di pasar hewan. Kalau hari ini kita menyerah dan menjual habis semua indukan unggul ini hanya karena kalah oleh musim kemarau, maka begitu musim hujan datang, tanah kembali hijau, kita akan gigit jari, Kang. Uang hasil penjualan kemarin belum tentu bisa mengembalikan indukan dengan kualitas yang sama. Itulah alasan peternak breeding memilih bertahan dan berdarah-darah. Kita tidak sedang mempertahankan sekedar daging dan tulang, tapi kita sedang menjaga aset genetik dan harapan masa depan ternak kita. Menjual satu ekor demi menyambung hidup sisa kelompok di kandang memang keputusan yang pahit. Tapi itu dilakukan demi menyelamatkan benteng utama rezeki kita. Kemarau pasti akan berganti hujan, tanah yang retak pasti akan kembali hijau, dan saat waktu itu tiba, kandang kita tidak kosong. Indukan-indukan terbaik kita masih di sini, siap melahirkan kehidupan baru dengan membuktikan bahwa ketahanan seorang peternak sejati tidak pernah bisa dikalahkan oleh musim kering.